Assalamualaikum, halo Sobat Cendekia. Kali ini di Calon Sarjana kita akan membahas bagaimana mendapatkan data sekunder terkait laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di IDX. Nah, di dalam menyusun skripsi, terutama mahasiswa dengan konsentrasi keuangan itu membutuhkan data sekunder terkait laporan keuangan perusahaan. Nah, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kita mendapatkan data laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public tersebut secara online. Nanti data laporan tersebut dapat kita unduh di website idx.co.id yang memang menyediakan data-data terkait laporan keuangan atau annual report dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek seperti itu. Jadi tapi selain mendapatkan data laporan keuangan secara online ya, dengan mengunduh secara online, teman-teman juga bisa mendapatkan data laporan keuangan dengan langsung ke kantor cabang IDX yang ada di kota-kota teman-teman sekalian. Nah, nanti mengajukan untuk permintaan data laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Misalkan kantor Bursa Efek yang ada di Semarang atau yang ada di kota-kota teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki di wilayahnya tidak memiliki kantor Bursa Efek atau kantor IDX, maka teman-teman bisa mendownload laporan keuangan secara online di website IDX seperti itu. Dan nanti langsung saja kita praktek bagaimana mendapatkan data laporan keuangan secara online di website IDX. Mari kita ikuti. Oke sobat, kali ini kita akan praktek bagaimana mengunduh data laporan keuangan di perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di IDX. Pertama-tama silakan buka Google. Setelah itu silahkan ketikkan IDX, bisa idx.co.id atau IDX saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Setelah itu pilih laporan keuangan. Sehingga nanti akan tampil website dari IDX. Kita tunggu dulu, masih nanti saat tampilan website dari IDX sudah terbuka seperti ini, silakan teman-teman ketik perusahaan tercatat, lalu pilih laporan keuangan dan tahunan. Nanti akan tampil seperti ini. Ada keterangan jenis laporan, ada laporan keuangan, laporan tahunan, terus jenis efek juga, ada saham dan obligasi, terus kode nama perusahaan, tahun, dan periode. Oke, untuk jenis laporan kita pilih yang laporan keuangan. Bagi teman-teman yang membutuhkan annual report itu bisa memilih laporan tahunan. Untuk latihan kali ini kita menggunakan saja yang laporan keuangan, jenis efeknya saham, terus anggaplah periodenya kita butuh data laporan tahun 2019, periodenya diisi tahunan. Untuk kode perusahaan, maka teman-teman harus
terlebih dahulu mengetahui kode atau nama perusahaan yang teman-teman butuhkan laporan keuangannya. Misalkan sini saya butuh laporan keuangan dari perusahaan dengan kode misalkan Aali ya. Aali. Untuk kode boleh lebih dari satu teman-teman. Nanti misalkan kalau teman-teman butuh laporan keuangan dari perusahaan di sektor otomotif, boleh memasukkan semua kode perusahaan-perusahaan yang tergabung di sektor otomotif itu. Nah, setelah mengisi semua, setelah memilih laporan keuangan, saham, kode perusahaan, tahun laporan keuangan yang kita butuhkan, terus tahunan. Kemudian klik cari, maka nanti di bagian bawah akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, untuk laporan keuangan kita bisa memilih dari beberapa data ini ya. Misalkan saya butuh laporan keuangannya, saya download yang file Aali LK 2019 ini ya, bentuk PDF yang baris ke 5 ini ya. Saya klik, nah nanti akan mengunduh data dari laporan keuangan seperti itu. Nanti tampilannya seperti masih membuka file. Nah, nanti akan terdownload file laporan keuangan seperti berikut. Nah, karena saya tadi menggunakan menulis tahun itu tahun data keuangan 2019, maka nanti di laporan keuangan itu tercantum tahun 2018 dan tahun 2019 seperti itu. Nah, ini ada data tahun 2018 dan data 2019. Di sini teman-teman bisa menggunakan data tentang beberapa variabel keuangan yang memang teman-teman gunakan di dalam penyusunan skripsi teman-teman seperti itu. Di sini datanya cukup lengkap. Ada kas, ada ekuitas, ada liabilitas, laba dan total aset dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini akan membantu teman-teman di dalam mencari data sekunder terkait laporan keuangan seperti itu. Kita kembali, misalkan tadi kita kembali ke bagian bagaimana dengan laporan tahunan. Nah, tadi nih, kalau laporan tahunan maka nanti akan terunduh annual reportnya seperti itu. Nah, tinggal klik cari, nanti di bagian bawah akan muncul file annual report dari perusahaan Astra Agrolestari. Misalkan jika kita membutuhkan laporan keuangan dari PT Agrolestari. Ya, sederhananya seperti itu teman-teman untuk mencari laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek atau yang ada di website dari IDX. Teman-teman bisa mendownload laporan keuangan tahunan, juga bisa mendownload annual report dari perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu. Kalau untuk yang di laporan keuangan ini, di sini hanya tercantum 2001 sampai 2018. Bagaimana jika teman-teman membutuhkan laporan tahun 2016 atau 2017, maka teman-teman tinggal klik lainnya dan ditunggu, nanti akan berubah tampilan layarnya yang dimana ada pilihan teman-teman bisa memilih tahun laporan keuangan tahun 2017, 16 dan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi setelah memilih lainnya, teman-teman jangan lupa klik cari, sehingga nanti akan tampil pilihan di mana teman-teman bisa. Nah, ini muncul tahunnya itu 1977. Teman-teman tinggal nyari sesuai dengan tahun yang teman-teman butuhkan. Misalkan 2016, maka tinggal
ke bawah, scroll ke bawah, nanti akan terdapat tahun 2017, 16, 15 dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk pencarian data sekunder laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek. Mudah-mudahan membantu, dan jika ada yang belum dipahami silakan komen di bawah, dan jangan lupa dukung terus konten-konten kami dengan cara subscribe, like, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.